Hai, selamat datang di video ini. Gua Ilham Al-Kadri dan pada video kali ini gua akan memberikan konten inspiratif dan edukatif. Dan ya, seperti judulnya, saya akan memberikan pembahasan mengenai buku yang sangat menarik akhir-akhir ini. Bukunya itu, Bicara Itu Ada Seninya. Buku ini tidak hanya mengajarkan cara berbicara yang baik dan efektif, tetapi juga menekankan pentingnya seni dalam berbicara. Bukunya itu seperti ini ditulis oleh Oh Soo-young. Buku ini tidak hanya sekedar untuk mengajarkan teknik berbicara, tapi juga mengajak kita untuk menggali sisi seni yang ada dalam setiap kata yang terucap oleh diri kita. Pertama-tama mari kita bahas tentang pentingnya memahami audiens kita. Salah satu hal yang sangat menarik dari buku ini adalah bagaimana penulis itu menekankan bahwa berbicara adalah dua arah, bukan sekedar satu arah. Kita itu harus mampu membaca respon dan reaksi kita dari audiens kita saat berbicara. Dengan begitu kita bisa menyesuaikan gaya berbicara kita dengan relevan dan menarik bagi mereka. Selanjutnya, buku ini juga membahas tentang penggunaan gaya bahasa yang efektif. Banyak contoh yang kreatif dan menarik yang disajikan dalam buku ini. Dan ini itu membuat begitu menyenangkan untuk dipelajari. Ketika kita menggunakan gaya bahasa yang tepat, pesan kita itu menjadi lebih mudah untuk diingat oleh para audiens. Bahasa tubuh juga menjadi fokus penting dalam buku ini. Penulis mengingatkan kita bahwa gerakan tangan, ekspresi wajah, dan postur tubuh kita itu dapat memberikan dampak yang besar dalam berbicara. Kita juga harus menggunakan bahasa tubuh yang positif dan mendukung untuk memperkuat pesan kita, serta menghindari bahasa tubuh yang dapat menyesatkan atau mengganggu audiens kita. Ada banyak strategi komunikasi yang diajarkan dalam buku ini, seperti penggunaan humor, analogi, atau cerita yang relevan. Semua strategi ini bertujuan untuk membuat komunikasi kita menjadi lebih menarik, lebih mengena, dan tentu saja lebih efektif. Mari kita lihat beberapa poin kunci yang bisa kita pelajari dari buku ini. Pertama-tama itu pentingnya memahami tujuan kita dalam berbicara. Apakah kita menginspirasi, mengedukasi, atau menghibur audiens kita? Setiap tujuan kita memerlukan pendekatan yang berbeda-beda, jadi kita harus mempunyai tujuan dalam berbicara. Kedua, buku ini membahas tentang mengatasi ketakutan berbicara di depan umum. Semua orang memiliki ketakutan ini, tetapi dengan memahami teknik-teknik yang diajarkan dalam buku ini, kita itu dapat mengatasi rasa gugup dan tampil dengan percaya diri di depan para audiens kita. Yang ketiga, pentingnya berlatih secara konsisten, seperti halnya seni lainnya. Berbicara itu membutuhkan latihan yang terus-menerus agar kita semakin mahir dan percaya diri untuk berbicara di depan umum. Keempat, buku ini menekankan tentang pentingnya kesederhanaan. Dalam berbicara, kadang-kadang kita itu terlalu fokus pada kata-kata yang rumit dan panjang. Padahal pesan sederhana seringkali itu lebih mudah dipahami dan diingat. Dan yang terakhir, buku ini mengajarkan tentang pentingnya mendengarkan. Sebagai pembicara yang baik, kita juga harus menjadi pendengar yang baik. Dengan mendengarkan, kita itu dapat memahami kebutuhan dan perspektif audiens kita, sehingga kita itu dapat merespon mereka dengan baik. Jadi ya, kita harus menjadi pendengar yang baik. Semua ini hanyalah sebagian kecil dari apa yang bisa kita pelajari dari Bicara Itu Ada Seninya. Saya sangat merekomendasikan buku ini kepada siapapun yang ingin meningkatkan keterampilan berbicara mereka. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kalian menikmati konten ini, jangan lupa untuk memberi like, subscribe, dan tinggalkan komentar di bawah. Jika Anda sudah membaca buku ini atau memiliki rekomendasi buku lain yang menarik, beritahu kami di kolom komentar. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Saya Ilham, pamit.